Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ya. Pak. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Ibu kepala sekolah, saya datang ke sini ke SMP Uswatun Hasanah ingin sedikit berbincang-bincang sama Ibu kepala sekolah nih, boleh? Siap, boleh Pak. Ada waktunya ya Bu ya? Siap. Baik, terima kasih. Baik, tujuan saya ke sini juga ingin mengetahui bagaimana sih keadaan di SMP Uswatun Hasanah. Baik, yang pertama, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah ini? Pertama, kalau melalui identifikasi kita di sekolah itu ada program memang rapat mingguan. Ya sama seperti refleksi mingguan gitu kan, apa yang terjadi di sekolah gitu kan ya. Mulai dari membahas kasus yang membuat dilema gitu kan antara dewan guru, rekan-rekan teman-teman anak-anak kayak gitu kan. Jadi ketika awal identifikasi itu di saat rapat mingguan dipaparkan hal-hal yang terjadi dari siswa gitu kan ya oleh wali kelas, kemudian yang mengamati setiap hari rutinitasnya adalah dari guru-guru mapelnya juga, terus kemudian juga dari anak-anak. Karena ya di sini juga saya mendengarkan anak-anak tuh kalau misalkan ada hal tuh langsung ibu gitu kan, langsung ada hal yang dilaporkan. Ya karena emang kita terbuka di sini, kita tidak ada jarak tapi tetap hormat anak-anak kayak gitu. Nah itu, jadi di situ identifikasi saya. Kemudian juga satu yang terakhir adalah laporan dari orang tua ketika Ahad pagi. Nah di program kita yang emang awal bulan parenting yang bertemu dengan antara orang tua sama pihak sekolah, karena ketika mendidik itu ada dua arah ya Pak, pendidikannya dari keluarga, dari rumah dan sekolah. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, seperti benar atau seperti apa gitu dalam melihat nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Jadi kalau misalkan mengambil keputusan ketika dilema ini antara benar atau ini rasa kasihan gitu kan ya. Nah itu kita kembalikan lagi ketika saya mengidentifikasi di saat rapat gitu kan ya, orang tua menyampaikan kepada wali kelas kemudian menyampaikan ke rapat, kemudian didengarkan juga pendapat guru-guru mapelnya dan teman-temannya. Nah itu kita ambil kebijakan yang terbaik kayak gitu kan, yang terbaik untuk masa depan sekolah. Karena yang kita lihat di sini ada integritas sekolah, yang sampai kita mempertahankan kasus kasihan gitu kan ya, tetapi integritas sekolah yang malah jatuh kayak gitu. Jadi ada dua arah dari orang tua juga kan, seperti itu ya. Baik. Kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut selain yang tadi dari orang tua, kemudian ngobrol bareng seperti itu? Langkah-langkahnya yang pertama ya tadi saya identifikasi dulu dari anak, benar gak gitu kan, karena kita mengolah manusia gitu kan ya, di lingkungan sekolah tuh peserta didik yang emang dinamis gitu Pak ya, dinamis. Jadi kalau misalkan kasus ini anak ini terutama kalau di kita menganggap di sekolah itu adalah banyak anak-anak yang pindahan, yang suka yang ya alhamdulillah dapat pindahan yang bisa berjalan beradaptasi dengan kita alhamdulillah. Tapi ketika ada kasus anak yang udah pindahan gitu kan, tapi kemudian mogok lagi kayak gitu kan di sekolahnya, ya itu adalah faktor internal mereka kayak gitu kan. Dari kita tidak bisa ketika motivasi belajar nggak ada, kita sudah memberikan waktu toleransi kayak gitu kan ya kita juga sekolah terus berjalan kayak gitu kan waktu. Sedangkan anak-anak juga ketika kita mengambil keputusan anak ini nggak suka sekolah ikut ujian, tapi kan anak-anak nggak tahu, ya udah saya nggak usah sekolah, saya nggak ujian, saya bisa naik kelas, saya nggak mau terjadi seperti itu kayak gitu. Makanya didudukanlah antara anak, orang tua, kemudian dari dewan guru, kemudian yang terakhir saya ketika emang keputusan terakhir adalah dikembalikan lagi ke orang tua, saya harus koordinasi juga dengan yayasan. Berarti kolaborasi satu sama lainnya benar-benar dijaga ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian hal apa saja nih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memang terjadi di sekolah Ibu pimpin? Ya, kalau untuk yang efektif tadi Pak, kita harus mempertahankan kolaborasi dan alur koordinasi kayak gitu kan ya. Jangan sampai ketika kita sebagai pimpinan saya ngambil keputusan itu nanti ada hal di belakangnya yang kenapa kita nggak mempertahankan sih kayak gitu kan ya, gitu kan. Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan
keputusan A, berarti Dewan Guru sudah menerima, dilaksanakan bersama. Jangan sampai keputusan ini hanya sebelah pihak dari saya, tapi saya juga mengambil keputusan dari masukan atau saya juga membuka telinga saya untuk teman-teman guru gitu kan ya, anak-anak, kemudian juga orang tua kayak gitu, saya buka kayak gitu. Saya mengambil keputusan yang terbaik. Iya.